Buat kalian yang menonton video ini, kalian benar-benar beruntung sekali, karena sebentar lagi kalian akan mengetahui episode akhir dari cerita Boruto kecil menuju time skip. Ingat, video ini bukan kepalsuan, seperti teori atau spekulasi, melainkan real yang sudah terjadi dalam manga resmi Boruto. Sekedar info saja bagi kalian, anime Boruto yang kalian tonton sekarang ini, alur ceritanya adalah bersumber dari manganya, jadi walaupun anime Boruto sedang hiatus, kalian tetap akan mengetahui alur cerita Boruto ke depannya. Salah satu yang terpenting adalah Boruto kecil menuju time skip. Cerita dimulai dari, Toneri pernah berkata, jika Boruto memiliki potensi yang tidak terbatas dalam hal kekuatan. Hal ini senada dengan kondisi Boruto sendiri yang telah menjelma menjadi Otsutsuki sempurna. Boruto memiliki 82% data biologis Momoshiki di tubuhnya, dan 18% data pribadi miliknya sendiri yang terbuat dari data Momoshiki. Dengan demikian, tubuh Boruto telah menjelma menjadi 100% Otsutsuki yang sempurna berkat gabungan dari kedua data tersebut. Artinya, Boruto akan memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan dirinya lebih jauh lagi, sama hal seperti Otsutsuki lain, hingga melebihi batas yang bisa diraih oleh seorang shinobi. Hal ini juga ditegaskan secara langsung oleh Toneri yang mengatakan bahwa Boruto memiliki potensi yang tidak terbatas. Di dunia ini, ada shinobi yang mampu menandingi Otsutsuki dan ada juga Otsutsuki yang mampu menandingi shinobi. Boruto sendiri adalah gabungan dari keduanya, yaitu seorang shinobi yang memiliki tubuh Otsutsuki. Saat itu Boruto berkata kepada Urashiki, bagaimana dia bisa tahu lebih jauh tentang diri Boruto saat ini. Kemudian Toneri pun menjelaskan, kalau Boruto adalah harapan bagi umat manusia yang terakhir. Tapi Toneri tidak bisa berbicara banyak kepada Boruto, akibat segel jutsu pembeku dari Urashiki masih belum hilang. Walaupun Urashiki sang pembuat jutsu tersebut sudah mati sebelumnya. Saat itu Boruto mengaktifkan Jougannya, tiba-tiba petir keluar dari mata kanan Boruto. Gambarannya seperti pada saat Boruto memisahkan Mitsuki dan Sumire pada saat mereka kecil. Dan seketika itu Boruto membuat segel jutsu dengan kekuatan karma, dan lantas mengaktifkan kekuatan baru, seperti kekuatan pelepasan segel Fuinjutsu. Dan Toneri pun berhasil keluar dari jutsu pembeku Urashiki. Saat itu Boruto berkata kepada Toneri, sekarang kau sudah kulepaskan dari jutsu segel itu, sekarang bicaralah tentang apa yang kau ketahui semua tentang diriku dan kejadian buruk di dunia kedepannya melalui pandangan masa depanmu. Boruto memberi tangannya untuk membantu Toneri agar bisa berdiri, sebab Toneri masih dalam kondisi lemah akibat teknik segel yang mengurungnya cukup lama. Saat itu Toneri berkata kepada Boruto, baiklah aku akan mengatakan semuanya kepadamu, sepertinya sudah waktunya kau harus tahu tentang hal ini. Toneri menjelaskan tentang Zenno milik Eida, atau kekuatan perubahan nasib antara Kawaki dan Boruto. Saat itu Boruto terkejut dengan ucapan Toneri, karena walaupun dia disegel, dia masih tahu tentang apa yang terjadi di dunia sebelumnya. Toneri mengatakan kepada Boruto, ada suatu akibat bahaya dari kekuatan Zenno yang dilakukan Eida kepada Kawaki. Toneri menjelaskan bahwa Zenno milik Eida dengan Sendigannya adalah Jougan sebagai penangkalnya, ibaratkan seperti adanya kekuatan Izanami untuk menandingi kekuatan Izanagi dalam klan Uchiha. Sebab itu Toneri menjelaskan kalau Jougan serta kekuatan Momoshiki yang berhasil Boruto kuasai, maka kekuatan Zenno milik Eida bisa dibalikan, alhasil Kawaki akan menjadi buronan seluruh dunia. Toneri menjelaskan kalau kekuatan mata milik Boruto adalah sebagai penghancur kegelapan dan kerusuhan, maka Toneri memberi saran kepada Boruto, agar lebih memperkuat atau melatih Jougan lebih baik lagi. Toneri mengatakan kepada Sasuke. Saat itu Toneri mengatakan, jadi kau orang yang berhasil menyegel Kaguya bersama Naruto ya? Toneri berkata lagi, aku ingin kau melatih Boruto, khususnya Doujutsu Jougan, dengan cara itulah, keadaan dunia akan menjadi lebih kondusif seperti dahulu. Sasuke bertanya kepada Toneri, menurutmu bagaimana kami bisa menyelamatkan Naruto dan Hinata yang ada di dimensi Daikokuten milik Kawaki? Dan juga apa kau punya informasi mengenai semua tentang Otsutsuki yang ada di dunia ini? Apakah mereka masih tersisa di dunia lain? Apakah mereka semua sudah musnah? Toneri menjawab pertanyaan dari Sasuke, kalian harus bersiap, terutama kau Boruto, mungkin masalahmu terhadap Kawaki, hanyalah masalah kecil saja. Tapi masalah utama akan tiba saatnya, yaitu invasi Otsutsuki ke bumi. Sebab semua Otsutsuki yang pernah turun di bumi, mereka semuanya mati dan dikalahkan. Sebab itu, aku memintamu Sasuke, jagalah Boruto, aku akan bergabung dengan kalian nanti. Saat ini aku perlu waktu untuk memulihkan kekuatanku. Sasuke tidak bisa merasakan cakra Naruto yang terjebak di dimensi Daikokuten, sehingga langsung percaya kepada berita hoax yang disebarkan oleh Kawaki jika Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto.
Mungkin hal ini disebabkan oleh rusaknya Rinnegan milik Sasuke, atau karena keistimewaan dari dimensi Daikokuten itu sendiri. Mengingat waktu tidak berjalan di sana, atau justru karena dimensi Daikokuten berisi kubus-kubus hitam yang mampu menghalau kemampuan sensorik. Sehingga keberadaan Naruto tidak terlacak Sasuke, dan juga Sasuke akan pergi membawa Boruto untuk berkelana sambil melatihnya. Sasuke melakukan ini untuk melindungi Boruto atas permintaan Sarada. Dan Sasuke siap bertaruh nyawa dan bersedia menjadi buronan lagi untuk mengemban tugas ini. Di chapter 80, Sasuke datang untuk menyelamatkan Boruto dari kepungan tim Shikadai dan akan melindunginya dari para pemburu lain atas permintaan Sarada. Sasuke mungkin telah mengambil keputusan yang salah, namun Sasuke akan menaruh kepercayaannya kepada Boruto karena Sarada. Sasuke akan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi memenuhi permintaan Sarada ini. Sasuke bahkan sudah tidak peduli jika nanti dicap sebagai ninja pengkhianat lagi. Sasuke hanya ingin membuktikan jika ucapan Sarada benar dengan cara membantu Boruto. Sasuke akan membawa Boruto pergi berkelana dari tempat ke tempat seraya melatihnya. Karena perbuatan Eida, hubungan guru dan murid antara mereka berdua akan dimulai dari nol lagi. Namun, kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Karena mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kita akan melihat hubungan Sasuke dan Boruto yang kembali normal sebagai guru dan murid saat mereka pulang ke Konoha nanti. Sebelum itu, kira-kira dua buronan internasional ini bakal pergi kemana aja ya? Di chapter 80, Sasuke awalnya bersikap sama seperti korban Zeno lainnya, dan menganggap Boruto adalah seorang buronan. Namun, Sasuke mulai meragukan ingatannya sendiri setelah Sarada meyakinkannya. Sarada menjelaskan jika semua kejadian yang menimpa Boruto saat ini adalah sebuah tipuan belaka. Sampai pada akhirnya, Sarada meminta Sasuke untuk melindungi Boruto sambil membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya. Kebangkitan mata tersebutlah yang menjadi pemicu Sasuke meragukan ingatannya sendiri. Sebab, tidak mungkin Mangekyo Sharingan milik Sarada bangkit karena seorang buronan jika bukan tanpa alasan yang mendalam. Sekarang pembahasan mengenai kekuatan dimensi Ishiki yaitu keberadaan posisi Naruto sekarang. Secara kebetulan, Ishiki memiliki dimensi di mana waktu tak berjalan. Artinya segala sesuatu yang masuk ke dalamnya, jika makhluk hidup maka akan terhenti dalam banyak hal seperti umur, gerakan, tidak kenyang atau tidak kelaparan, tidak hidup dan tidak pula mati, sehingga dimensi ini betul-betul mematikan waktu. Termasuk makanan yang masuk di dimensi ini akan awet dan tidak basi apalagi expired. Karena disebut dimensi waktu tak berjalan maka segala makhluk hidup yang dimasukkan di dimensi ini akan membeku, mematung, ia tidak akan bisa bergerak kecuali ia adalah pengguna Shinjutsu itu sendiri. Boruto memiliki 82% data biologis Momoshiki di tubuhnya, dan 18% data pribadi miliknya sendiri yang terbuat dari data Momoshiki. Dengan demikian, tubuh Boruto telah menjelma menjadi 100% Otsutsuki yang sempurna berkat gabungan dari kedua data tersebut. Artinya, Boruto akan memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan dirinya lebih jauh lagi, sama hal seperti Otsutsuki lain, hingga melebihi batas yang bisa diraih oleh seorang shinobi. Hal ini juga ditegaskan secara langsung oleh Toneri yang mengatakan bahwa Boruto memiliki potensi yang tidak terbatas. Di dunia ini, ada shinobi yang mampu menandingi Otsutsuki dan ada juga Otsutsuki yang mampu menandingi shinobi. Boruto sendiri adalah gabungan dari keduanya, yaitu seorang shinobi yang memiliki tubuh Otsutsuki. Saat itu Boruto berkata kepada Urashiki, bagaimana dia bisa tahu lebih jauh tentang diri Boruto saat ini. Kemudian Toneri pun menjelaskan, kalau Boruto adalah harapan bagi umat manusia yang terakhir. Tapi Toneri tidak bisa berbicara banyak kepada Boruto, akibat segel jutsu pembeku dari Urashiki masih belum hilang. Walaupun Urashiki sang pembuat jutsu tersebut sudah mati sebelumnya. Saat itu Boruto mengaktifkan Jougannya, tiba-tiba petir keluar dari mata kanan Boruto. Gambarannya seperti pada saat Boruto memisahkan Mitsuki dan Sumire pada saat mereka kecil. Dan seketika itu Boruto membuat segel jutsu dengan kekuatan karma, dan lantas mengaktifkan kekuatan baru, seperti kekuatan pelepasan segel Fuinjutsu. Dan Toneri pun berhasil keluar dari jutsu pembeku Urashiki. Saat itu Boruto berkata kepada Toneri, sekarang kau sudah kulepaskan dari jutsu segel itu, sekarang bicaralah tentang apa yang kau ketahui semua tentang diriku dan kejadian buruk di dunia kedepannya melalui pandangan masa depanmu. Boruto memberi tangannya untuk membantu Toneri agar bisa berdiri, sebab Toneri masih dalam kondisi lemah akibat teknik segel yang mengurungnya cukup lama. Saat itu Toneri berkata kepada Boruto, baiklah aku akan mengatakan semuanya kepadamu, sepertinya sudah waktunya kau harus tahu tentang hal ini. Toneri menjelaskan tentang Zenno milik Eida, atau kekuatan perubahan nasib antara Kawaki dan Boruto.
Saat itu Boruto terkejut dengan ucapan Toneri, karena walaupun dia disegel, dia masih tahu tentang apa yang terjadi di dunia sebelumnya. Toneri mengatakan kepada Boruto, ada suatu akibat bahaya dari kekuatan Zeno yang dilakukan Eida kepada Kawaki. Toneri menjelaskan bahwa Zeno milik Eida dengan Sendigannya adalah Jougan sebagai penangkalnya, ibaratkan seperti adanya kekuatan Izanami untuk menandingi kekuatan Izanagi dalam klan Uchiha. Sebab itu Toneri menjelaskan kalau Jougan serta kekuatan Momoshiki yang berhasil Boruto kuasai, maka kekuatan Zeno milik Eida bisa dibalikan, alhasil Kawaki akan menjadi buronan seluruh dunia. Toneri menjelaskan kalau kekuatan mata milik Boruto adalah sebagai penghancur kegelapan dan kerusuhan, maka Toneri memberi saran kepada Boruto, agar lebih memperkuat atau melatih Jougan lebih baik lagi. Toneri mengatakan kepada Sasuke, saat itu Toneri mengatakan, jadi kau orang yang berhasil menyegel Kaguya bersama Naruto ya? Toneri berkata lagi, aku ingin kau melatih Boruto, khususnya Doujutsu Jougan, dengan cara itulah, keadaan dunia akan menjadi lebih kondusif seperti dahulu.